Hadapi corona, kita tetap pakai peraturan, tapi tetap kita tawakal dan yakin diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corona, corona, sila jalan belok-belok. Kita jaga kita. Kira pada bari kita makhluk silaku. Ekonomi jalan, pertanian jalan, ekonomi kerakyatan jalan, UKM jalan. Orang yang akan memanfaatkan corona supaya NGO Indonesia ini jatuh, Indonesia ini terpuruk ekonominya, kita balik dengan ekonomi Indonesia akan lebih maju. Setuju? Benar? Dilakoni. Ada setuju gampang kan? Kita sampai doar ngomongnya. Jadi tenang. Sebab Habib Putih paling takut dan khawatir sekali dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum-oknum ini khususnya yang sengaja menggoncangkan bangsa ini. Kalau sudah bangsa terpuruk keyakinannya, kalau bahasa keren ini jadi sedikit apa ngomong, imunnya turun. Imun derek kayak apa kita diburu dulu. Ya, apa kayak apa orang wujudnya gua langsung diburu. Mental kita, lama mental kita pun medut. Ini maaf yang dari kalau di hasil bahasa Inggris ini tenang baik ini kita. Jadi kita pulang dulu kan kayak orang akhirnya tambah gede, beli khawatir. Silahkan, karena kita mempunyai keyakinan apapun selain Allah adalah ikhtiar untuk menambah mendapat pahala, bukan ikhtiar untuk takut. Ya kan? Ya. Aja maning manusia. Jangan lagi manusia. Wit pelembai ya. Anak amai. Pisang ya anak amai. Sampo atau capu ya tetap anak baik. Tapi tetap mengeluarkan pisang. Walaupun ada ama aja kalah dari gedang baik. Bagian anak amai godongnya pada rusak tetap baik. Jadi ekonomi tetap berjalan gedang baik pisang bisa jaga ekonomi aja manusia bagi kita. Enak-enak kan orang lain buat tidak ribut, baik. Apa kayak dia buat di apa maning, si wong dulu di penyakit was-was tuh, iya, sampai tekan sholatnya di penyakit baik was-was tuh, sampai tekan was-was tekan sholat, wudhu pintu likur, usoli nembuh, usoli fardol maghribi Gusti Allah mandek di sidamani usol di mani balik mani usol di mani Allah di sidamani sing ngadep wis pegel soft wis ngendani sing paling enak ngadep sini pojok dewek dari landaan tembok sing mburi gaya wis deleng nambah ini lamun punjul sing ping telu mundur tertarik bae mami mundur nulis pisang itu bisa temen nanti tadi kuping telu bisa tetap gagal mani dijamin Kang mundur solid tekan-tekan ini kulining ya dalam kita kesulitan tadi dalam ngomong tuh sok Allahu Akbar seduri nyemplok dakian duit mah takbir kepada Allah tenang beli maca Fatihah malah gilu ngandel beli sila semisal kita kudati dulu ini kalau was liwat pengen nana maning gue ngonon
Jadi kalau orang was-was itu ya begitu itu kalau kita pelihara. Tapi kalau orang mempunyai tatmainul qulub akan terhindar dari was-was dan sebagainya. Maka dengan adanya hal tersebut untuk membangun mental kita akan menjadi mental yang baik. Contohnya Siti Kholi. Kalau yang di Kholi ini umurnya cukup panjang. Beliau bukan sekadar ulama saja, beliau adalah seorang ekonom, seorang petani yang berhasil. Setelah beliau belajar di Hadramaut, di Tarim, beliau sempat keliling ke 88 negara sumber-sumber ilmu dan mendapat ijazah dari guru-gurunya yang sangat sempurna. Ketika beliau di Mekah menjumpai guru muhadis Syekh Muhammad Said Sambal, itu termasuk guru beliau yang mengarang kitab Sanad Sambuliyah. Dan ketika beliau di Mekah, guru beliau Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan beberapa tokoh-tokoh ulama di Haramain. Ketika beliau di Hadramaut, beliau juga jumpai 7 orang yang namanya Abdullah semuanya. Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Syihab, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Sahibul Baqarah, Al-Habib Abdullah bin Bubakar Maula Butaiha, dan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, dan Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumaid Al-Hadrami. Ini maha guru pada waktu itu, termasuk guru-guru beliau pada waktu di Hadramiyah, dan tidak mengambil dari beliau saja, guru-guru banyak beliau, sangat banyak. Beliau sampai masuk ke Al-Azhar Syarif dan tersumber-sumber ilmu yang akhirnya beliau pulang, mampir dulu, berdakwah dulu di Pulau Manipah, Ambon. Beliau di sana bersama Al-Habib Ibrahim Ba'bud dan Al-Habib Abdurrahman Al-Hamid sempat mendirikan satu masjid yang diberi nama Nur Selangit di daerah Manipah. Beliau melanjutkan terus perjalanannya sampai di Cirebon karena beliau dilahirkan di Palimanan. Terus beliau membangun Cirebon, tinggal di daerah Sindang Laut, mendirikan pondok pesantren pertama di daerah Tuk, yang melahirkan beberapa murid-murid tokoh-tokoh yang luar biasa dari para habaib maupun para ulama. Di antara murid terkecil beliau yang ikut beliau 10 tahun, Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, dikenal Habib Husain Berani bin Syekh Abu Bakar, itu murid beliau. Termasuk lagi murid yang tua-tua, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang di Khawli di Surabaya, juga termasuk menantu beliau. Di samping satu sisi beliau seorang dakwah, beliau juga seorang ahli ekonom. Beliau mampu menguasai dunia perkayunan dari Kalimantan, semua di tangan beliau, sehingga Belanda tidak bisa menekan pada waktu itu dalam bidang perkayunan karena di tangan Al-Habib Umar bin Toha, sehingga bisa membangun, memberikan tanah-tanah dan lain sebagainya, dan memikirkan kesejahteraan setiap dunia pesantren. Habib Umar tidak tinggal diam. Beliau yang demikian itu tidak lain meniru riwayat Wali 9.
Wali 9 ini masuk ke Indonesia bukan adu kesaktian. Wali 9 masuk ke Indonesia orang-orang intelektual, ekonom, ahli pertanian, beliau ahli kedokteran, ahli obat-obatan, masuk di zaman yang di Majapahit, yang di Pejajaran. Langsung beliau menggunakan dari dunia perekonomian sehingga memasukkan income di setiap daerah yang beliau tinggali, yang akhirnya beliau mendapatkan kesempatan dari sektor ekonomi, pertanian dengan dakwah yang luar biasa. Itulah di antara keberhasilan dari Wali 9. Sampai sekarang pun sering saya ceritakan, tidak usah jauh-jauh, Wali 9 Sunan Gunung Jati mampu menciptakan ekonomi kerakyatan, bisa mempersatukan umat. Kebinekaan di situ sudah tumbuh, disponsori oleh Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh yang ziarah untuk muslim, yang separuh non muslim, dengan hak-haknya masing-masing. Luar biasa. 440 tahun yang lalu beliau meninggal, tapi masih mempersatukan umat, masih membuat ekonomi kerakyatan, bisa mempersatukan lingkungan. Itulah Syarif Hidayatullah satu contoh. Tidak usah kita mencontohkan yang 8 Bali, terlalu jauh. Kalau kita ke Gunung Jati dekat. Makanya ketika kita ziarah ke Wali 9, ya ditanya, istimewanya ziarah Wali 9 apa? Ya kalau saya malu gitu. Udah aromahnya terlalu tinggi. Kita cukup malu kepada Allah dengan sebab Maulana Syarif Hidayatullah orang sudah mati sekian tahun masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Nah kita-kita ini pantasnya meniru. Bisa menjadi tokoh pemersatu, bisa menjadi umat, perekat umat, membuat lem, mampu mengantisipasi bagaimana Indonesia ini yang strategis, subur dan sebagainya. Bagian orang urusan 50 pira negara dari negara Indonesia tetap kaya. Lama-lama mereka yang butuh sama kita. Jangan kecil hati, tunjukkan ayam Indonesia. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Terima ini. Setuju dulu. Kangkong mewah. Mestinya kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Itu. Tunjukkan kita mampu. Si ngincer pun banyak. Maka dari itu kita pandai-pandai harus bisa memberi kekuatan-kekuatan, menjajari, memperkuat lapisan-lapisan. Luar biasa kalau bisa. Habib Muti tidak bakal diam soal masalah urusan kebangsaan, karena terkait sekali dengan perjuangan para ulama-ulama pendahulu. Jangan dikira masalah kebangsaan itu hanya sekarang, dari dulu pun sudah diterangkan oleh para ulama-ulama mutaqaddimin, tinggal kitanya baik. Coba. Berapa ulama-ulama kita yang ikut andil dalam perjuangan bangsa ini? Kita selalu ingin mengingatkan supaya menjadi bangsa yang kuat, tidak menjadi bangsa yang mudah dipecah. Sampai bagaimana cara memajukan ekonomi Indonesia? Gampang. Kita balik. Apa yang ada kekayaan di negeri kita, kita banggakan. Zaman ini jamunya Bangkok, lele Bangkok, ayamnya Bangkok. Si beli Bangkok apa baik? Ganti duren Indonesia, lele Indonesia, ayam Indonesia, ikan Indonesia dan sebagainya Indonesia. Itu baru ekonomi Indonesia akan maju luar biasa, karena bangsa ini merasa menghargai, menghormati apa yang ada keluar dari bumi pertiwi. Mestinya harusnya begitu.
kamu harus nganggu barang sing luar negeri kaya delapan. Padahal made in Indonesia Bu. Levi's dikirim Singapura ke Bandung, Majalaya, Pekalongan, balik ke Singapura, balik mana ini dari Singapura. Mumbet. Nah inilah. Coba kalau kita merasa menghargai antar beni. Saya tidak merugikan orang lain sebelum menguntungkan bangsa sendiri, sebelum menguntungkan negara sendiri. Itu kan begitu. Itu ajaran para ulama. Coba sampai sekarang oleh 9 kuburannya ramai. Itu petanda syarah untuk kita semuanya. Maka dari itu dengan adanya hall dan sebagainya, supaya kita menjadi bangsa tidak melupakan sejarah. Kalau sudah melupakan sejarah, ya jaga apa? Setengah siji jadawa-dawa itu. Maka dari itu sekali lagi adanya hall itu penting, sebab Indonesia ini banyak suri tauladan. Bagaimana supaya kita bisa meraih dzikrus shalihin, kata sabda Nabi, dzikrus shalihin tanzilu rahmah. Sebab sering banyak kita menceritakan riwayat hidup para shalihin akan sebab turunnya rahmah. Nah, kita bisa mengambil suri tauladannya dari segi dakwah, bagaimana ulama-ulama dulu, dari segi perjuangan bagaimana ulama-ulama dulu dan tokoh-tokoh bangsa ini ikut andil besar untuk memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan lain sebagainya. Nah, kita sudah mempunyai kontribusi apa untuk mengisi kemerdekaan ini? Saya mau tanya, sudah mempunyai kontribusi apa? Mestinya malu kepada para beliau. Tapi kalau sudah tidak ada penghormatan, penghargaan terhadap para aulia, para ulama, para pejuang-pejuang pendahulu, sepi, langka, diweru, apa bangsanya yang ke depan ini jadinya? Kekuatan nasionalisme adalah orang